muhasabah salat. Saya katakan muhasabah karena memang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Apa yang akan diperiksa pertama kali, apa yang akan dievaluasi pertama kali oleh Allah nanti di akhirat kelak, bagi orang-orang yang visioner pasti akan tertarik dengan ungkapan ini. Bagi yang akhirat oriented, bagi yang ada iman di dalam jiwanya, pasti akan berpikir jauh ke depan. Apa yang harus saya persiapkan dalam berjumpa dengan Allah kelak, dan apa pertanyaan Allah yang harus saya jawab, dan perbuatan saya yang mana yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang visioner sesungguhnya. Tentu dia akan mendapati hadis ini, bahwa yang pertama kali akan Allah evaluasi, yang akan Allah nilai dari kamu adalah sholat kamu. Itulah barometer kamu di akhirat kelak. Dan itu pula yang harusnya kita jadikan sebagai barometer di dunia ini. Saudara-saudara, kalau ada yang nggak bisa bayar hutang, itu ingin evaluasi diri, pasti dari sholatnya. Kalau ada yang mau muhasabah diri tentang rumah tangganya, kenapa nggak selesai-selesai masalah dia dengan istrinya, persoalan anaknya. Kalau ingin evaluasi diri sebagai seorang kepala rumah tangga, pasti harusnya memulai dari sholatnya. Begitu juga soal rezeki. Bahkan sampai persoalan ekonomi global, kalau dia orang beriman dan dia visioner, setelah menemui beberapa kebuntuan dan tidak ada solusi menghadapi korupsi misalnya, itu pasti orang beriman akan memulainya dari sholat. Begitu juga masalah keturunan. Orang-orang yang sudah lama menikah tapi kemudian tidak dikaruniakan keturunan, lalu ingin evaluasi diri, bukan ke dokter spesialis untuk melakukan inseminasi, atau ke pakar-pakar seksual yang harus Anda datangi. Selalulah berpikir mulai dari yang paling mendasar, yang paling faktual, dan yang paling ideal adalah mulai dari salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Maka digantikanlah kaum itu dengan kaum yang baru. Kaum yang baru ini kaum yang buruk. Kaum yang buruk itu digambarkan adha'us salah. Mereka menyia-nyiakan salat. Mereka mengabaikan salat. Tahu efeknya, tahu akibatnya kalau sudah menyia-nyiakan salat. Salat subuhnya sering kesiangan, salatnya tidak tepat waktu, salatnya tidak khusyuk, apalagi sering bolong-bolong dan berani meninggalkan salat. Seberapapun hebatnya pendidikan orang itu, akan wattaba'us syahwat, maka yang akan menjadi penuntun hidupnya adalah syahwatnya. Adha'us shalah wattaba'us syahwat. Ini rumus yang tidak bisa dirubah. Orang yang melalaikan salatnya, orang yang menyia-nyiakan salatnya, pasti akan tunduk pada hawa nafsunya. Ini rumus. Maka rusak orang itu dan rusak pula kaum itu.